Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau written atau lisan oral. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada nonverbal, dengan harapan komunikan atau baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Adapun contoh komunikasi verbal, yaitu komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contoh, seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon, sedangkan komunikan verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media, surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal dalam budaya yang berbeda. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang terjadi tanpa kata-kata yang terus-menerus. Ini adalah bahasa tubuh dan konteks lingkungan yang terlibat dalam komunikasi apapun, bukan apa yang dikatakan dengan kata-kata, tetapi bagaimana dikatakan dan diungkapkan. Ada banyak jenis komunikasi nonverbal seperti kontak mata, gerakan tangan, ekspresi wajah, sentuhan, gerakan tubuh, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal berbeda dari orang ke orang dan terutama dari satu budaya ke budaya lain. Latar belakang budaya mendefinisikan komunikasi nonverbal mereka karena banyak bentuk komunikasi nonverbal seperti tanda dan sinyal adalah perilaku yang dipelajari. Karena ada perbedaan makna komunikasi nonverbal, miskomunikasi dapat terjadi ketika orang antar budaya berkomunikasi. Orang dapat menyinggung orang lain tanpa maksud karena perbedaan budaya mereka dalam komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah sebagian besar mirip di sebagian besar budaya karena banyak dari mereka seperti senyum dan tangisan adalah bawaan. Menurut penelitian, 6 ekspresi bersifat universal. Mereka adalah kebahagiaan, kesedihan, jijik, ketakutan, kemarahan, dan kejutan. Tetapi mungkin juga berbeda seperti sejauh mana orang menunjukkan perasaan ini. Di beberapa budaya yang mengekspresikan secara terbuka dan di beberapa orang tidak. Ada beberapa perbedaan komunikasi nonverbal dalam budaya yang berbeda adalah yang pertama itu kontak mata. Budaya Barat kebanyakan menganggap kontak mata sebagai isyarat yang baik. Yang baik ini menunjukkan perhatian, kepercayaan diri, dan kejujuran. Budaya lain seperti Asia Timur Tengah, Hispanik, dan penduduk asli Amerika tidak menganggapnya sebagai ekspresi yang baik. Itu dianggap sebagai ekspresi kasar dan ofensif. Yang kedua, gestur. Gestur seperti mengacungkan jempol dapat diartikan secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Itu diambil sebagai tanda oke di banyak budaya, sedangkan diambil sebagai vulgarisme di lain seperti budaya Amerika Latin dan di Jepang. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai uang. Yang ketiga itu menyentuh. Sentuhan dianggap sebagai kekasaran sebagian besar budaya. Berjabat tangan dianggap dapat diterima di banyak orang. Demikian pula penerimaan, ciuman, pelukan, dan banyak sentuhan lainnya berbeda dalam budaya yang berbeda. Orang-orang di Asia lebih konservatif dalam jenis komunikasi nonverbal ini. Yang keempat itu penampilan. Penampilan adalah bentuk lain dari komunikasi nonverbal. Orang dinilai dari penampilannya. Perbedaan ras serta perbedaan dalam pakaian memberitahu banyak tentang setiap individu. Yang kelima itu gerakan dan postur tubuh. Orang menerima informasi atau pesan dari gerakan tubuh. Ini menunjukkan bagaimana perasaan orang, pemikiran orang tentang Anda. Jika seseorang tidak menghadap Anda saat berbicara dengan Anda, bisa seperti orang tersebut gugup atau malu. Ini mungkin juga berarti bahwa orang tersebut tidak suka berbicara dengan Anda. Gerakan tubuh lainnya seperti datang untuk duduk dekat atau jauh juga dapat menunjukkan kepercayaan diri, kekuatan, atau mencoba mengendalikan lingkungan. Postur tubuh seperti duduk tegak
atau bungkuk juga menunjukkan kondisi mental orang tersebut. Tangan disaku juga menunjukkan rasa tidak hormat dalam budaya yang berbeda. Misalnya duduk dengan kaki disilangkan dianggap ofensif di Ghana dan Turki. Yang keenam itu ekspresi wajah. Wajah menunjukkan perasaan, sikap, dan emosi. Tingkat ekspresi wajah ditentukan oleh budaya. Orang-orang dari Amerika Serikat menunjukkan emosi lebih dari rekan-rekan Asia mereka. Ekspresi wajah ditunjukkan serupa di seluruh dunia, tetapi orang-orang dari budaya yang berbeda tidak menunjukkannya di depan umum. Arti dari ini umumnya diakui di mana-mana. Terlalu banyak ekspresi dianggap dangkal di beberapa tempat, sedangkan di beberapa tempat dianggap lemah. Yang berikutnya itu adalah para bahasa. Cara kita berbicara juga merupakan bagian dari apa yang kita komunikasikan, misalnya nada vokal, volume, ritme, nada, dan lain-lain. Berbicara lebih banyak daripada apa yang diungkapkan kata-kata. Orang Asia mengendalikan diri dan berteriak karena mereka diajarkan untuk tidak melakukannya sejak kecil. Merengek, berteriak, dan lain-lain mengubah makna pesan. Tertawa dianggap sebagai isyarat buruk di beberapa budaya. Banyak emosi lain yang ditunjukkan oleh perbedaan vokal, sementara semuanya termasuk dalam paralanguage. Yang terakhir itu ruang fisik atau proxemics. Orang-orang dari budaya yang berbeda memiliki toleransi yang berbeda untuk jarak fisik antara orang-orang dalam budaya Timur Tengah. Orang suka mendekati orang lain untuk berbicara, sementara dalam budaya lain, orang mungkin takut jika ada yang melakukannya. Bahkan orang Eropa dan Amerika tidak begitu menerima pelanggaran jarak fisik dan kurang menerimanya di antara orang Asia. Orang-orang memiliki ruang pribadi tertentu yang mereka tidak ingin diganggu. Dalam beberapa budaya, bahkan kontak fisik yang dekat antara orang asing dapat diterima. Thank you for watching. Bye bye.